Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, juga yang saya muliakan, Ketua PC Ansor Kabupaten Kendal, Saudara Misbah. Tadi saya di belakang dengar kalau Misbah itu nyebut alam maya. Padahal kalau nggak ada sayanya, pasti nyebutnya alam gaib ya. Cuma karena ada saya, dia nggak berani. Beserta jajaran yang saya hormati, juga Komandan Ansor Kabupaten Kendal yang saya hormati, Ketua MWC Kecamatan Kalimun Selatan serta jajaran, juga yang saya sangat hormati Ketua PAC DP Ansor Kecamatan Kalimun beserta jajaran, juga Komandan Banser PAC DP Ansor. Dan juga tidak lupa pada tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Itu tadi ada Gus Sufron, ketepatan beliau ini adik saya, juga ada Gus Rizky, dan tamu undangan yang lain yang tidak saya sebut satu persatu. Beserta pelakar, banser, dan mudah-mudahan sambilan yang ikut pelakar ini diparingi sehat walafiat, diparingi panjang umur, diparingi sugih. Al-Fatihah. Saudara-saudara sekalian, saya ini selama ini tidak pernah mengikuti pembukaan Lasar, baru kali ini. Selama ini kalau saya ngisi Lasar itu sudah langsung materi. Jadi saya tadi mengikuti Lasar itu, saya bayangke tok, seolah-olah ini kita di pendopo atau di istana negara, kira-kira seperti itu. Kita doakan aja lah Ketua DP Ansor Kendal bisa jadi Bupati Kendal, amin. Masuk untuk motor lah, itu kan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Saudara-saudara sekalian, saya pengen ngutip dawuh Gus Yahya, Ketua Umum PBNU 2002-2027. Beliau mengatakan bahwa syarat untuk menjadi seorang banser itu adalah orang yang harus mempunyai jiwa besar. Jadi beliau mengatakan syarat menjadi anggota banser wajib mempunyai jiwa besar. Dan menurut beliau juga jiwa besar itu ada 3. Yang pertama, orang mempunyai jiwa besar itu adalah orang tidak pengecut, orang sing ora wedinan, orang sing ora gembeng, tapi orang yang berani. Orang yang mempunyai jiwa besar itu adalah orang yang selalu dan sangat siap berkorban apapun untuk jalan Gusti Allah. Itu orang yang punya jiwa besar. Pertanyaan saya kepada kalian semua, apakah kalian ini benar-benar siap berkorban apapun untuk di jalan Allah? Saya tanya lagi, apakah kalian siap? Nah, inilah salah satu alasan orang yang punya jiwa besar. Jadi berani berkorban apapun untuk
jalannya Gus Dur. Itu yang pertama. Orang yang jiwa besar juga yang kedua, menurut beliau adalah orang yang tidak serakah, orang yang tidak iri dengki, orang yang tidak kalau tonggonin duit sesuatu yang bagus terus pengen miliki, kalau nggak bisa miliki terus mau fitnah. Nah, itu orang serakah, orang iri dengki. Jadi nggak boleh orang itu serakah maupun iri dengki, karena kalau orang serakah itu berpotensi untuk menjual cita-cita Banser dan Ansor yang ada. Jadi berpotensi untuk menjual karena mereka serakah, tidak bisa teguh, tidak bisa kencang dalam menjalani prinsip. Bahasa kasarnya berpotensi untuk menjual diri. Itu orang yang serakah, tidak dengki. Maka dari itu, tapi jangan kebablasan juga. Ada sesuatu yang kita harus iri. Kalau ada orang baik, orang ahli ibadah, ya selayaknya kita harus iri. Kenapa dia ahli ibadah baik, saya tidak bisa? Karena kalau kebablasan itu juga bahaya. Contoh soal ini, saya punya teman ini, namanya Mansur. Mana Mansur? Mansur ini orang yang tidak serakah, tapi kebablasan. Jadi kebablasan, jadi sama sekali tidak iri sama sekali. Contohnya apa? Jadi kalau saya itu bergandengan sama istri saya, umpama dia merokok seneng. Atau mungkin ketua PAC Pak Ali bergandengan dengan istrinya, Mansur itu lihat sudah bahagia. Nah, karena lihat sudah bahagia, maka lupa sampai dia nggak nikah. Nah, ini namanya orang kebablasan atau kebablasan ini. Coba Mansur itu usianya sudah 50 tahun ya, lebih kali itu. Nah, itu orang nerimo tapi dan nggak bagus ini. Jadi istilahnya kalau kata ketua DPR Sordal tadi mengatakan demikian. Sekarang itu era alam maya. Jadi pernikahannya Mansur itu cukup di dunia maya. Jadi puas kira-kira. Ini orang nerimo kebablasan. Nah, jangan ditiru kayak gitu. Jadi ya boleh kita ini tidak iri dengan masalah duniawi semata, tapi ada hal-hal yang memang kita harus iri kepada orang lain, terutama di ibadah. Nah, pernikahan itu bagian daripada ibadah. Nah, tiba-tiba sampai sekarang tidak punya istri, ya itu artinya nerimo sing kebablasan itu jangan sampai ditiru. Sebenarnya saya juga nggak tahu apakah Mansur ini memang belum minat berkeluarga atau memang Mansur ini orang payu, ya saya nggak tahu. Atau mungkin jodohnya sudah meninggal dunia mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau juga, syarat menjadi seorang Banser yang jiwa besar itu adalah seseorang sing ora ngamukan, seseorang yang tidak tersinggungan, seseorang yang tidak nesunan. Itu. Alhamdulillah saat ini Pak Misbah pun dewasa, karena beliau sudah jadi ketua PJ Ansor. Zaman masih muda, pinjelei banget ini Misbah. Jadi kalau ada orang yang nyinggung sedikit, bisa pasukan ini dibawa kabeh butuh pemain yang nyinggung. Nah, itu kan orang elegan, itu orang tidak etis. Tapi sekarang sudah dewasa beliau, jadi sekarang terkontrol dengan baik, emosinya bagus. Jadi nggak boleh Banser itu ngamukan itu.
Karena wong amuan ini tanda-tanda orang yang tidak bahagia. Jadi nggak boleh. Apalagi kalau nyinggung dikit, itu tiba-tiba buan secara kabupaten ada berapa ribu beruntung di ngomongin kabeh. Itu nggak pas sekarang. Jadi berjiwa besar itu orang yang tidak ngamuan, orang yang ora tersinggungan, orang yang orang nesunan, tapi lapang dada. Kalau menurut kaidah Arab itu an-nadhar ila ummah bi aini rahmah la bi aini ghadab wal adalah. Jadi Banser itu harus bisa melihat umat ini dengan mata kasih sayang, walaupun kepada orang yang membenci sekalipun terhadap kita. Tapi kita harus melihat umat ini dengan mata kasih sayang tanpa melihat umat ini dengan mata kemarahan, walaupun dengan orang yang membenci kita sekalipun. Ini menurut Gus Yahya, Ketua Umum PBNU tahun 2022-2027. Beliau mengatakan demikian. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, ini juga perlu saya sampaikan. Karena sampai hari ini Banser, di samping saya berharap ke depan, Banser itu juga melek dunia maya. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PC Ansor Kendal, melek dunia maya. Saya nggak bayangin kalau Banser Ansor melek dunia maya, maka tidak akan yang bisa ngalahin Nahdlatul Ulama di dunia maya. Jadi di dunia maya kita menang telak, di dunia nyata kita menang telak. Kita bisa bayangin pemateri kita kalau kita berdiskusi di dunia maya, itu orang kalah ilmu. Yang di atas ini semuanya ahli ngaji semua, pinter semua. Karena kita lemah di dunia maya, maka kita kadang kalah adu argumentasi di dunia maya. Makanya hari ini saya berharap Diklatser atau Ansor itu bisa mengadakan pelatihan media sosial. Apalagi mohon maaf ini, sekarang ini banyak orang sukses, banyak orang muda yang usianya masih belasan tahun gitu, gara-gara dunia maya itu tiba-tiba suksesnya luar biasa. Gara-gara dunia maya pula kekayaannya dahsyat. Itu pun nggak ada yang di situ dari Banser maupun Ansor. Kadang saya bayangin, contoh soal kayak Hari Nyata Halilintar, dia itu ketemu saya di Jogja. Dia cerita kalau dia itu tamatan SD atau SMP, kira-kira seperti itu. Tapi karena dia punya skill bagus, karena dia punya otak yang bagus, didukung oleh dunia maya yang begitu masif dan dahsyat, itu luar biasa penghasilannya. Kayak Atta itu sebulan itu nggak mati 7 sampai 10 miliar bayangin. Dan saya bayangke ada Banser salah satu di sini umpama yang bisa seperti itu kan dahsyat luar biasa. Jadi istilahnya kalau mau bikin acara kayak gini tak pastikan nggak ada proposal. Ya kan? Karena sudah ada Banser yang luar biasa. Sayangnya semua itu adalah tidak dari Banser maupun Ansor. Saya berharap ke depan Ansor maupun Banser ada yang bisa seperti itu, yang sukses luar biasa di dunia media sosial. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, karena sampai hari ini latihan fisik, supaya kalian itu ya kelihatan keren dan gagah, kira-kira gitu. Supaya sampean itu selalu sehat walafiat.
Maka karena saya ini dari lahir sampai hari ini itu selalu di dunia pondok pesantren. Maka rumusan tentang pendidikan, kesehatan saya, bahkan politik saya sekalipun itu adalah mengambil ilmu dari pondok pesantren. Ada pelajaran tentang kesehatan di pondok pesantren yang perlu sedikit saya sampaikan ke panjenengan. Rumusan orang sehat, jadi saya berharap ini banser-banser yang gagah-gagah ini itu mudah-mudahan diparingi sehat. Tapi dongo tok iki ora cukup, juga perlu diikhtiari. Jadi rumusan kalau orang pengen sehat itu dua hal ini yang perlu panjenengan ketahui. Jadi nek wong kuwi bisa menunaikan dua hal ini, maka mustahil orang itu akan sakit. Kecuali takdir, salah satu mungkin takdir. Tapi ikhtiar manusia. Jadi yang pertama ini panjenengan harus tahu nih, supaya saya pengen generasi Ansor ini sehat walafiat. Orang itu kalau pengen sehat, itu kalau bisa jaga dua hal, insya Allah sehat walafiat. Jadi yang pertama kui wong sehat, kui iso jaga ritme pikiran. Jadi ini pikirannya sampean happy, pikirannya sampean seneng, itu susah sakit. Yang kedua bisa jaga ritme makan, itu juga susah sakit. Kenapa saya cerita demikian? Apakah ada contohnya? Ada. Jadi ning donya kuwi ada orang mulai lahir sampai mati, orang tahu susah belas dan mangannya tertib terjaga dengan baik. Orang tahu loro, tapi langsung mati memang, karena semua orang pasti mati. Tapi nggak pernah sakit ini orang. Contohnya adalah Fir'aun. Ini konkret. Sama tanya Gus Gufron atau Gus Rifki, kira-kira pernah nggak baca kitab terus Fir'aun itu sakit pilek atau mungkin sakit flu atau mungkin sakit COVID apalagi? Nggak ada. Kenapa ini Fir'aun nggak pernah sakit? Mergo siji Fir'aun atine seneng terus, nomor loro Fir'aun kuwi mangane teratur. Fir'aun itu paling nggak kalau makan itu setahun sekali. Tapi kalau makan di kira-kira kambing 10 itu habis. Kira-kira itu Fir'aun ya. Makan kambing. Orang tahu loro blas nih Fir'aun. Di mana Fir'aun nggak bahagia, nggak seneng coba. Wes punya permaisuri selire ribuan. Coba, saya kira rasa akeh-akeh lah, rasa jauh-jauh. Contoh nih, Misbah itu mama. Kok gue butuh siji selire 17 Pak. Tak pastikan Misbah ini seneng terus uripe dan susah untuk menuang mergo seneng terus. Amin. Ya kan? Nah, saiki nek Misbah ketok tuwa ya mempel. Mergo bojone siji tok galak sisan. Nah, ya wis gitu kan. Makanya kalau Misbah itu acara kayak gini seneng banget. Jadi kita ini Misbah, ibarat acara pembukaan kayak ini, ini sampai besok malam nggak bakal pulang ya. Jadi ada kesempatan untuk keluar ya udah. Ini contoh ini, konkret. Jadi kalau pikirannya seneng, terus makanya teratur, itu orang itu susah sakit. Saya berharap saudara-saudara sekalian itu diparingi sehat dan segar. Makanya harus happy se-happy-happynya. Ya walaupun nggak punya uang sekalipun. Makanya saya punya pikiran gitu, supaya panjenengan itu sehat gitu. Saya nanti mau nyumbang pedus siji. Jadi supaya kalian bisa nyate nanti. Karena saya lihat di proposal itu kalian makannya cuma tempe sama tahu terus. Nah, ini kan jadi nggak sehat. Aplaus yang meriah. Ya kan saya sumbang kambing 1 supaya nanti banser
bisa nyantri, kira-kira seperti itu supaya sehat. Ojo kayak Fir'aun tapi sehat kayak Fir'aun, sah-sah saja. Mosok kerja apa pelatihan fisik mangani kangkung kayak gitu ya, untuk sehatnya dipertanyakan ya. Ya sorry ya Pak Ali, tanya sedikit sampean. Jadi nanti saya nyumbang kambing. Saya itu pengen ngasih mentahan ke kalian, ya toh. Tapi nggak boleh sama Mansur. Jangan mentahan Gus. Soalnya ini warung jual angel. Ya sudah, nonton kambing aja. Gitu. Itu yang pertama, jaga kesehatan. Dua hal itu. Contoh berikutnya itu ada juga. Orang itu mangani sembarangan, makannya sembarangan gitu. Tapi pikirannya happy terus ini orang. Wih, delalah jarang orang juga. Jenengannya wong edan. Tapi ada yang teriak Mansur, ya saya nggak tahu karena Mansur gila. Sampai itu pernah nggak lihat gitu orang gila itu? Tiba-tiba dokter komen sampean, "Wah, aku tolong dikeroi, aku masuk angin."